Firman-Mu lah yang membuat kami semakin lebih mengenal dan lebih dekat dengan-Mu. Firman-Mu lah yang membuat hidup kami menjadi hidup. Karena firman-Mu berkuasa untuk mengubah kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu yang berkumpul di tempat ini, beribadah kepadamu. Kami juga rindu untuk dipuaskan, disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan inilah saatnya bagi kami anak-anak-Mu untuk mendengarkannya. Seperti Maria yang duduk bersimpu di bawah kaki-Mu, demikian juga kami duduk untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami, biarlah melalui hamba-Mu Engkau boleh memakainya untuk menyatakan kebenaran dan kehendak-Mu bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini dan biarlah Roh Kudus menerangi setiap hati kami agar kami boleh mengerti dan mengetahui akan kehendak Tuhan. Dan Tuhan juga yang memberikan kuasa untuk kami dapat melakukannya. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, masih dalam suasana sincah karena belum sampai Cap Gome. Ya, izinkan Musa mengucapkan Sindian Mu'en untuk saudara semua. Ya, biarlah di tahun yang baru ini, di tahun kuda api, ya kan? Ya, secepat kuda dan secepat itu juga Tuhan memberkati kehidupan saudara dengan segala berkat-Nya. Jikalau saudara dengar-dengaran dan taat kepada firman-Nya, segala berkat-Nya akan datang menghampiri hidupmu ya. Diberkatilah pekerjaan dan usaha kalian, diberkatilah juga untuk keluarga dan anak-anak kalian, diberkatilah juga untuk kesehatan, kekuatan, ya, sehingga kita semua boleh menikmati segala kebaikan Tuhan sepanjang tahun yang baru ini. Amin, saudaraku? Amin enggak? Puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, ya seperti tadi kita udah mengikuti suatu acara persiapan untuk kita memasuki di masa Prapaskah ini, ya. Sebab kita sudah masuk di dalam masa Prapaskah atau masa Lent ya saudaraku. Di mana kita mempersiapkan diri untuk memperingati akan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dan di masa ini ya kita akan mengenang kembali pelayanan yang telah dilakukan oleh Tuhan ketika Dia datang menjadi manusia, Dia hidup dan Dia melayani sampai akhirnya Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga lalu naik ke surga saudaraku. Dan kita tahu saudaraku bahwa Alkitab begitu banyak ya mencatat dan menuliskan kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus selama Dia hidup di muka bumi ini. Historitas daripada Yesus menunjukkan bahwa Yesus bukan cerita dongeng atau legenda ya. Karena ada orang ya yang membuat sesuatu dongeng atau legenda yang seolah-olah itu hidup dan benar, tapi sebenarnya itu tidak tercatat, yaitu hanya imajinasi ataupun dongeng belaka. Tetapi sejarah Tuhan itu tercatat, saudaraku, bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia lahir, Dia hidup, Dia melayani, Dia berkarya, dan semuanya tercatat di dalam sejarah. Nah, kita tahu saudaraku sebelum Yesus memulai daripada pelayanannya, ya, Yesus memulai daripada suatu tindakan yaitu Dia mengikuti baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, saudara-saudara. Dan hari ini kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Dan tema kita adalah Yesus dibaptis, ya. Mungkin kita bertanya-tanya, ya. Mengapa Yesus dibaptis? Bukankah baptisan itu hanya untuk orang-orang berdosa sebagai tanda pertobatan mereka? Dan siang hari ini saya tidak membahas bagaimana teknis daripada baptisan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus dicelam, dipercik, pakai bendera, dan apa persyaratan kita tidak membahas. Itu hal teknis. Itu hanya dibuat aturan manusia. Tetapi melalui cerita firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama nanti,
di dalam Matius pasal 3 ayat 13-17, kita akan belajar maknanya secara teologis itu apa. Terus signifikansinya bagi kita orang percaya saat ini apa cerita daripada Yesus dibaptis ini atau Yesus dibaptis. Mari saudaraku kita membaca dari firman Tuhan Matius 3 ayatnya yang ke-13 sampai ayat 17 kita akan baca bergantian. Saya baca ayat yang ke-13, Bapak Ibu ayat yang ke-14 kita silih berganti, nanti ayat 17 kita bersama-sama. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sama-sama. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar serta melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku, kalau kita tarik sedikit ke belakang daripada konteks pembacaan firman Tuhan pada pagi hari atau menjelang siang ini saudaraku. Ya, bahwa baptisan adalah ya sebuah fenomena yang terjadi ya di masa transisi, yaitu antara perjanjian lama masuk ke dalam perjanjian baru, dan ini dilakukan oleh Yohanes anak Imam Zakaria yang akhirnya disebut sebagai Yohanes Pembaptis. Nama pembaptis itu pun diberikan atau dikenakan pada dirinya karena ia melakukan begitu banyak baptisan bagi orang-orang Yahudi yang bertobat, saudaraku. Baptisan itu sendiri, saudaraku, ya tidak dikenal oleh orang Yahudi pada masa itu, saudaraku. Karena mereka hanya hanya melakukan pentahiran, ya sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, di dalam Taurat untuk menyucikan mereka dari segala kenajisan dan kecemaran secara fisik. Kalau saudara baca di dalam kitab Imamat, kitab Pentateuch yang 5 kitab itu, saudara khususnya mulai Imamat dan juga Keluaran, Imamat dan Bilangan, maka di situ dikatakan bahwa Tuhan memberikan aturan yaitu adanya pentahiran, yaitu untuk membersihkan mereka dari segala kenajisan dan kecemaran secara fisik. Seperti apa? Seperti perempuan yang habis melahirkan, ya mereka setelah 45 hari dia harus melakukan pentahiran. Atau seseorang yang tiba-tiba dia menyentuh mayat tanpa sengaja, maka dia juga harus ditahirkan, ya. Atau saudara kita nggak sengaja nendang atau tersentuh bangkai binatang, itu pun kita disebut najis, maka kita harus dilakukan pentahiran. Atau mungkin kita terkena kusta, ya. Maka untuk kita bisa dikatakan sembuh, kita harus juga melakukan pentahiran, saudaraku. Dan masih banyak lagi, saudaraku. Atau juga pembasuhan yang dilakukan ya, oleh segenap imam, ya sebelum mereka melayani Tuhan. Mereka harus mengadakan pembasuhan sebagai lambang daripada penyucian dari kesalahan dan dosa mereka, saudaraku. Nah, Yohanes, saudaraku, melakukan ya pembaptisan kepada orang Yahudi, itu sebagai persiapan hati mereka untuk menyambut kedatangan Sang Mesias. Sebab Yohanes ya, adalah perintis, pelopor atau pembuka jalan bagi Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kalau saudara nanti lihat ada Yesaya 40 ayat 3 di sini, persiapkanlah jalan. Ada suara yang berkata, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan. Itu menunjuk dan merujuk kepada Yohanes, ya. Jadi saudaraku, baptisan yang dilakukan oleh Yohanes ini bukan saja sebagai suatu jalan persiapan bagi orang-orang Yahudi pada masa itu untuk siap menyambut Mesias, tetapi juga sebagai suatu baptisan pertobatan bagi mereka. Ya, kalau saudara nanti bisa baca di dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 3 dan 4. Nah,
Yesus sebelum memulai pelayanan dan memilih 12 orang muridnya, saudaraku, ia menjumpai Yohanes untuk dibaptis, saudaraku. Dan Injil Matius ya dengan jelas ya mencatat secara kronologi peristiwa daripada baptisan Tuhan Yesus. Dan dikatakan bahwa Yesus datang dari Galilea. Ya. Dan kita tahu bahwa orang tua Yesus yaitu Yusuf dan Maria tinggal di kota Nazaret. Dan kota Nazaret adalah kota bagian daripada wilayah Galilea. Kalau saudara yang sudah pernah pergi ke Israel, maka saudara akan dibawa ke Nazaret, Kapernaum, itu nggak jauh dari Danau Galilea. Ya, sekitaran situ, saudaraku. Jadi Yesus maka dibilang, bukankah waktu Petrus ditanya sama hamba perempuan itu, bukankah kamu juga orang Galilea? Ya, orang Galilea dia. Dan dikatakan dari Galilea itu dia datang ke Yordan. Ya, Yordan itu adalah sebuah delta yang ada di tengahnya ada sungai yang berhulu di Danau Galilea, saudaraku. Dia datang ke situ, saudaraku, tidak lain, tidak bukan untuk dibaptis oleh Yohanes, saudaraku. Jadi Matius dengan jelas mencatat kronologis dia datang dari Galilea ke Sungai Yordan untuk dibaptis. Ya, nah. Saat Yesus mau dibaptis, saudaraku, ya, ada satu keengganan atau kesungkanan yang dirasakan oleh Yohanes. Karena apa? Karena Yohanes itu sadar bahwa Yesus yang minta dibaptis ini adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Yang lahir melalui rahim siapa? Maria. Siapa Maria? Bibinya Yohanes. Karena mamanya Yohanes yaitu Elisabet adalah saudara Maria. Sudah barang tentu Elisabet menceritakan dan Yohanes mendengar dan Yohanes tahu bahwa memang Yesus ini adalah Allah yang menjadi manusia, saudaraku. Ya. Dan Yesus dan ini juga membuktikan apa, saudaraku? Ya. Itu membuktikan bahwa Yohanes ini, saudaraku, ya, dia sangat apa, saudaraku? Sangat rendah hati, saudaraku. Ya, dia sangat rendah hati, ya, karena dia tahu bahwa Yesus itu jauh lebih mulia daripada dia. Bahkan kalau saudara baca di dalam bagian firman Tuhan lain, dia katakan kepada orang banyak untuk membuka tali kasutnya, tali sepatunya, aku sendiri tidak layak. Apalagi aku mau membaptis dia. Ya. Suatu kerendahan hati di dalam diri Yohanes oleh karena kesadaran diri yang benar dan pengenalan yang apa? Yang benar tentang Yesus. Meskipun secara umur dia mungkin lebih tua beberapa bulan, 6 bulan kurang lebih, saudaraku. Tetapi pada saat itu Yohanes sudah mempunyai panggung. Ya, istilah zaman sekarang. Dia sudah populer, dia sudah terkenal. Semua orang datang mencari dia untuk dibaptis. Sedangkan Yesus siapa? Dia hanya anak tukang kayu. Dia dari kampung kecil. Kampung kecil yang di mana? Di Bukit atau di KM5? Nggak tahu juga ya. Itu kampung kecil ya Pak ya? Pak Tony tahu kan kampung kecil? Ya kan? Ada berapa lagi? Ada yang juga di apa? Di Simpang BLK situ juga ada baru lagi atau banyak. Kampung kecil itu namanya ya. Celentang juga ada. Maksudnya bukan. Dia dari kampung yang kecil yaitu Nazaret, saudaraku. Dia siapa? Gak ada siapa, gak ada apa-apanya. Tapi Yohanes itu adalah seorang yang sangat besar. Sudah terkenal namanya, dia istilahnya sudah punya panggung. Semua orang kenal dia. Nah ketika Yesus mau dibaptis, Yohanes merasa sungkan, merasa enggan. Dia seolah-olah ingin sebenarnya kalau bukan kamu yang bukan aku yang baptis kamu, seharusnya kamu yang baptis aku. Karena apa? Yohanes memiliki hati yang sangat rendah hati. Dia tidak merasa bahwa dia lebih terkenal, lebih populer, lebih hebat, udah punya panggung, punya masa, ya kan? View-nya udah berapa, mungkin udah berapa juta itu kalau di YouTube, ya kan? Tapi dia tidak merasa sombong. Bahkan dia berkata, kalau saudara baca Yohanes pasal 3 ayat 30 kan, berkata demikian. Dia harus semakin besar dan aku semakin kecil. Wah, suatu luar biasa, saudaraku. Ya, suatu sikap
yang penuh dengan kerendahan hati daripada seorang yang bernama Yohanes. Nah, saudaraku, rasa sungkan Yohanes itu dijawab oleh Yesus, ya. Biarlah, ya, hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Atau dalam bahasa aslinya sebenarnya bukan kehendak Allah tapi kebenaran Allah. Ya. Jadi ketika Yohanes merasa sungkan, merasa enggan, terus Yesus meneguhkan, enggak usah, biarlah engkau melakukannya untuk menggenapi seluruh kebenaran Allah. Apa maksud daripada perkataan Tuhan ini? Nah, jadi saudaraku, bagi Yesus, baptisan yang dilakukan adalah sebuah ketaatan untuk menggenapi seluruh kebenaran atau kehendak Allah. Dan kata kebenaran, saudaraku, dalam bahasa Yunaninya kata kebenaran artinya dikaiosone, ya. Itu dikatakan sering menunjuk pada hidup yang selaras sepenuhnya dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita berkata saya melakukan kebenaran, maka yang kau lakukan itu selaras dengan kehendak Allah. Atau engkau berkata aku hidup benar di mata Tuhan, tetapi engkau tidak selaras dengan kehendak Tuhan, itu engkau berdusta. Karena orang yang hidup benar atau melakukan kebenaran, maka dia harus melakukannya selaras sepenuhnya dengan kehendak Allah. Itu maka disebut kebenaran, saudaraku. Ya. Jadi saudaraku, walaupun baptisan Yohanes itu untuk orang berdosa, bukan berarti Yesus juga orang berdosa. Itu perlu dicatat. Memang Yohanes membaptis orang-orang berdosa yang mau bertobat. Bukan berarti Yesus ketika mau dibaptis berarti juga Yesus adalah orang berdosa. Bukan, saudaraku. Ya. Tetapi sebaliknya Yesus secara aktif menaati seluruh kehendak Allah sebagai anak Allah yang menanggung dosa manusia. Dialah Mesias yang menderita, hamba Tuhan yang taat sempurna, bahkan taat sampai di atas kayu salib. Jadi saudaraku, Yesus dibaptis itu bukan mengatakan diri dia sebagai orang berdosa, bukan. Tapi dia mentaati kehendak Allah. Dan juga beberapa penafsir mengatakan lebih jelas, dikatakan begini saudaraku. Ya, memaknai baptisan Yesus itu sebagai identifikasi. Yaitu Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan umat berdosa sebagai apa? Persiapan. Bahwa dialah yang menjadi pengganti, penebus orang berdosa. Jadi ketika Yesus dibaptis, Yesus ingin mengidentifikasikan kepada orang banyak yang melihat. Bahwa dialah yang akan menjadi pengganti, penebus mereka. Untuk bisa diperdamaikan kepada Allah. Dan itu menggenapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 53 ayat 12. Ia terhitung di antara pemberontak atau orang berdosa. Ya. Dan gaung yang sama dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Kalau saudara membaca di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan begini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ya. Tuhan yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita. Supaya kita yang berdosa ini akhirnya dibenarkan oleh Allah. Ya. Jadi saudara, dengan kata lain ketika Yesus ya mengikuti baptisan, maka baptisan Yesus ini sudah mewartakan salib di mana dia berdiri di tengah orang berdosa. Supaya kelak orang-orang berdosa bisa berdiri di hadapan Allah sebagai orang benar, oleh karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menggantikannya. Jadi ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, itu selain untuk mentaati kehendak Allah, tetapi juga untuk mengidentifikasikan bahwa dialah yang akan menjadi pengganti, penebus mereka. Supaya apa? Orang-orang berdosa itu bisa berdiri di hadapan Allah. Oleh karena dia yang sudah menggantikannya. Dan juga ada lagi yang menarik saudaraku.
makna lainnya yaitu baptisan Yesus adalah penggenapan daripada simbol korban penghapus dosa yang dilakukan dalam ibadah orang Yahudi. Kita tahu saudaraku ya, di dalam hukum Taurat, di dalam ibadah orang Yahudi itu banyak kurban yang harus diberikan oleh orang Israel sebagai umat kepada Allah. Ada korban sajian, korban penghapus salah, ya, dan juga ada korban penghapus dosa. Nah, ketika mereka ingin membawa korban penghapus dosa, saudaraku, maka mereka harus membawa kurbannya itu. Bisa seekor burung tekukur kalau mereka emang miskin. Atau mereka yang sudah mampu bisa domba atau lembu. Tapi banyakkan mereka membawa domba. Nah, ketika mereka ingin mempersembahkan korban penghapus dosa, maka domba itu harus dibawa ke muka umum untuk diperiksa apakah domba ini cacat atau bercelah. Maka orang-orang akan melihat, memeriksa, oh bulunya rontok enggak? Enggak. Kakinya enggak ada yang patah? Tidak. Matanya ada yang picek enggak? Enggak. Oh semuanya bagus. Wah, jadi orang umum udah ngelihat bahwa korban domba ini emang sudah tak bercacat dan tak bercelah. Maka keputusan terakhirnya siapa? Para imam. Jadi sebelum mereka mau mempersembahkan korban bakaran, korban penghapus dosa, maka ketika dia sudah orang banyak tahu bahwa domba dia itu layak, maka imam akan memeriksa kembali secara detail dan secara diperiksa. Maka imam itu berkata, korban ini layak dan berkenan di hadapan Allah. Ya, itu yang dikatakan saudaraku. Jadi saudaraku, Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Melalui kematiannya, Yesus menjadi korban persembahan yang tak bercacat, tak bercelah dan sempurna di hadapan Allah. Untuk memperdamaikan orang berdosa dengan Allah. Oleh karena itu sesudah dibaptis Yesus Yohanes dengan jelas melihat Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati dan terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada suatu peristiwa yang begitu mengherankan. Ketika sudah Yesus dibaptis, ada burung, ada Roh Kudus menyerupai burung merpati dan suara di surga. Ya, beberapa penafsir ini menunjukkan Allah Tritunggal. Ada Roh Kudus, ada Allah Bapa dan Yesus. Ya. Tapi ini mempunyai makna, saudaraku. Penampakan dan suara ini merupakan suatu konfirmasi. Ya, suatu konfirmasi dan validasi yang meneguhkan dan membuktikan bahwa Yesus yang baru saja dibaptis adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa dan kepadanya Bapa berkenan, saudaraku. Ya. Maka itulah yang ada dikatakan frase anakku yang kukasihi. Ini menunjukkan daripada identitas Yesus sebagai anak Allah yang merujuk kepada Mesias yang dinantikan. Kalau saudara membuka di dalam Mazmur 2 ayat 7 di situ dikatakan engkaulah anakku. Ya, karena Mazmur nomor 2 ini adalah Mazmur Mesias, nubuatan Mesias, dan itu menunjuk kepada Yesus. Ya. Ini menunjukkan bahwa sejak awal pelayanan Allah menyatakan Mesias yang berkenan di hadapannya adalah Mesias yang akan masuk ke jalan salib, memikul dosa umatnya. Dan Mesias itu adalah siapa? Yesus, anak tukang kayu, anak Yusuf dan Maria dari Nazaret, saudaraku. Sedangkan frase kepadanya aku berkenan adalah legitimasi dari Bapa bahwa segala yang dikerjakan oleh anak berkenan baginya, dan ini berarti apa yang dilakukan oleh anak itu berkenan, saudaraku. Dan perkenanan ini, saudaraku, bukanlah karena performa apa yang anak lakukan, tapi karena relasi anak dan bapaknya. Karena Yesus belum melakukan apa-apa, baru dibaptis doang. Tapi
suara dari langit berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu sama seperti suara imam yang berkata kepada orang Yahudi yang ingin memberikan korban penghapus dosa. Inilah domba yang berkenan, inilah domba yang layak, kepadanya Allah berkenan. Wah, saudaraku. Ya, jadi saudaraku, dengan kata lain, kalimat inilah anakku yang kukasih dan kepadanya lah aku berkenan, yang digemakan dari langit menunjukkan, ya saudaraku, ya, atau menjelaskan kepada kita bahwa Yesus adalah anak Allah yang Ia kasihi, yang diberikannya kepada saudara dan saya, dan seluruh karya penebusannya berkenan di hadapan Bapa, sehingga Yesus menjadi satu-satunya jalan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Agama banyak, keyakinan, kepercayaan begitu banyak. Mungkin orang bilang berkata jalan ke surga banyak. Tapi yang berkenan, yang layak, yang kepadanya aku berkenan, kata Allah, hanya melalui Yesus. Yesus satu-satunya korban pendamaian yang menghapus dosa kita, sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah, kita dijadikan anaknya. Itulah yang berkenan. Itulah yang dikatakan oleh Petrus di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya. Kita manusia beroleh keselamatan kecuali nama siapa? Yesus. Ya. Karena Bapa sudah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Hanya Yesus satu-satunya yang berkenan di hadapan Bapa. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu saudaraku, ya, kita jangan mudah untuk terbujuk rayu, tergoda dengan ajaran-ajaran di luar, agama-agama yang seolah-olahnya lebih baik, lebih benar. Ya, apapun kata-kata manis mereka, apapun ajaran mereka, firman Tuhan katakan hanya kepada Yesus Allah berkenan. Di luar itu tidak, saudaraku. Ya. Jadi hanya Yesus yang bisa memperdamaikan saudara dan saya sebagai orang berdosa. Yang bisa menyatukan kita kepada Bapa yang dulu kita terpisah jauh. Yang dulu kita mati, kita bisa dihidupkan kembali. Hanya Yesus. Karena hanya Yesus yang berkenan di hadapan Bapa. Tidak ada yang lain. Agama boleh banyak, pengajaran atau kepercayaan boleh banyak. Tetapi yang membuat saudara dan saya berkenan di hadapan Bapa hanya melalui Yesus. Jadi apa yang saudara kita dapat pelajari dari narasi atau cerita Yesus dibaptis ini, saudaraku? Yang pertama, Yesus mengikuti baptisan bukan berarti Yesus adalah orang berdosa yang perlu pertobatan, melainkan sebuah ketaatan untuk melakukan seluruh kebenaran dan kehendak Allah. Dimulai dari ketaatannya kepada apa, saudaraku? Melalui baptisannya, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, ya, melalui baptisan Yesus menunjukkan identitasnya sebagai Mesias, anak Allah dan hamba yang taat, yang menempatkan diri bersama orang berdosa untuk menebusnya, saudaraku. Ya, sekali lagi dikatakan, ya, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bahkan di dalam surat Kolose Paulus berkata, semua utang dosa kita telah dihapusnya dengan dipakunya pada kayu salib sebagai ketaatannya kepada kehendak Bapa yang mengutusnya. Jadi saudaraku, kita lihat betapa pentingnya, ya, peristiwa Yesus dibaptis. Ya, itu menunjukkan bahwa ketaatannya kepada kehendak Allah. Dan itu juga menjadi suatu bukti bahwa Yesus dialah juru selamat yang telah ditentukan oleh Allah. Yesus adalah anak Allah yang berkenan, ya, kepada Bapa. Ini berarti saudara dan saya juga yang berada di dalam Kristus ikut diterima dan dikasihi. Saudara yang percaya dan menerima Yesus di dalam Kristus, kita juga ikut dikasihi dan diterima oleh Bapa. Dan ini bukan karena prestasi rohani kita. Ya. Bukan karena kita rajin.
Bukan karena kita terlibat dalam pelayanan. Bukan karena kita sering memberi kepada Tuhan. Bukan. Ya. Tetapi saudara diterima dan dikasihi. Itu karena saudara dan saya sudah dipersatukan dengan anak yang berkenan itu. Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui apa? Baptisan yang kita terima, saudaraku. Ya. Jadi sekali lagi saudaraku, ya, kalau kita dikasih dan diterima itu bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena kita sudah dipersatukan dengan anak yang Dia kasih dan berkenan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan yang keempat, saudara, dikatakan bila keselamatan, ya, bila keselamatan hanya melalui iman, kenapa saudara dan saya harus dibaptis? Ini mungkin pertanyaannya. Yang penting saya percaya. Kan yang menyelamatkan kita kan iman kepada Tuhan, bukan baptisan. Benar ya? Baptisan menyelamatkan enggak? Enggak kan? Baptisan enggak menyelamatkan, saudaraku. Yang menyelamatkan iman. Terus dibalik, kalau memang keselamatan itu karena iman, kenapa harus dibaptis? Nah, benar saudaraku, baptisan memang bukan jalan keselamatan bagi kita. Namun, ingat, itu sebagai bukti ketaatan kepada kehendak Allah. Seperti Yesus kepada Bapa. Kalau Yesus saja yang tidak berdosa, Dia adalah Allah yang menjadi manusia, mau dibaptis untuk melakukan ketaatannya kepada Bapa, terlebih kita, saudaraku. Yang kedua, kenapa saya harus dibaptis? Bukankah keselamatan saya karena iman? Karena sebagai kesaksian kepada dunia. Bahwa saudara dan saya sudah mati terhadap dosa dan hidup bagi Tuhan. Sehingga kita menjadi milik Tuhan dan Tuhan milik kita. Dari mana saudara orang lain tahu bahwa saudara orang Kristen? Oh, dia sering datang ke gereja. Belum tentu ke gereja, kali aja cari makanan. Ya kan? Kalau ada acara apa-apa, datang ramai banyak. Ada. Oh, dia namanya Matius, Markus, Lukas. Ya, itu nama orang tuanya aja. Banyak yang namanya Matius, Markus, di Lukas di sana ke toko sebelah. Ya kan? Namanya Matius tapi Daniel, tapi toko sebelah, bukan toko kita, ya kan? Dari mana orang bisa tahu saudara sebagai orang percaya atau orang Kristen? Oh, saya sudah percaya Tuhan Yesus. Gak ada yang tahu. Itu hanya kau dan Tuhan yang tahu. Kau percaya atau tidak itu hanya kau dengan Tuhan. Tapi orang bisa tahu bahwa engkau adalah anak Tuhan, engkau orang percaya ketika engkau dibaptis. Karena baptisan itu adalah kesaksian. Oh, ya mohon maaf. Oh, si Amoy sekarang udah orang Kristen. Lu tahu di mana si Amoy orang Kristen? Wih, kemarin aku lihat di gereja dia dibaptis. Wah, coba kalau dulu-dulu dia lihat si Amoy datang ke gereja, tapi nggak pernah dibaptis, belum disebut orang Kristen. Ya, kali aja si Amoy jualan di kantin, ya kan? Atau mungkin aja dia cari makan, ada acara di sana. Enggak. Tapi dengan dibaptis, saudara menjadi kesaksian. Dunia bisa tahu bahwa saudara adalah milik Tuhan dan Tuhan milik saudara. Amin. Ya, jadi itu penting. Ya, memang keselamatan baptisan itu tidak menyelamatkan kita. Tapi dengan baptisan kita melakukan kehendak Allah dan menjadi kesaksian bagi dunia. Oleh karena itu bagi saudara dan saya ya, yang sudah percaya dan menerima Yesus namun belum dibaptis. Ada nggak di antara saudara yang hadir pada siang hari ini? Saudara udah lama percaya Tuhan Yesus tapi belum dibaptis. Disuruh ikut, nanti aja lah, gak penting. Yang penting saya udah percaya Yesus. Ada? Kalau masih ada sampai saat ini, engkau sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak saudara. Ayo, kita sempurnakan kehendak Allah dalam hidup kita. Dengan mengikuti baptisan yang menjadi apa? Menjadi tanda anugerah Allah yang kelihatan dalam hidupmu. Ya. Ada dua tanda anugerah yang kelihatan di dalam kehidupan orang percaya yang kita miliki. Apa? Satu, perjamuan kudus. Yang kedua, baptisan kudus. Itu tanda anugerah yang kelihatan dalam hidupmu. Ketika engkau mengikuti perjamuan kudus, anugerah Allah yang sudah menebus dan menyelamatkan engkau bisa lihat melalui simbol dengan makan roti dan anggur. Demikian juga ketika engkau dipersatukan dengan Allah
melalui apa? Kematian dan kebangkitan Yesus melalui apa? Baptisan. Ya, karena firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 bisa ditampilkan. Nah, kita baca bersama-sama. Roma 6 ayat yang ke-5. Oke. Kalau mungkin lebih cepat bisa buka. Roma pasal 6 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, saya bacakan bagi saudara sekalian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Dan itu terjadi ketika kita melalui baptisan. Karena baptisan itu lambang kita mati terhadap dosa dan hidup bagi bangkit atau hidup bagi Tuhan. Ya. Jadi karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, kalau saudara sudah percaya dan sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, ayo genapi, sempurnakan kehendak Allah dalam dirimu dan jadilah kesaksian bagi dunia. Ikutlah baptisan. Karena Yesus sudah memberikan contoh teladan bagi kita, ya. Sehingga dengan demikian dunia tahu bahwa saudara adalah milik Tuhan dan Tuhan milik saudara. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita sekali lagi belajar bahwa baptisan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai bukti bahwa Dia adalah anak Allah yang dikasihi dan kepadanya Dia berkenan. Ya. Dan Yesus adalah satu-satunya yang menjadi pengganti penebus hidup kita karena Dia sudah mengidentifikasikan dirinya, Dia bersama-sama dengan kita orang berdosa. Ibrani pasal 4 ayat 16 dikatakan, kita memiliki seorang imam agung yang sama seperti kita, tetapi Dia tidak berdosa. Dia mengerti segala kelemahan kita. Dan itulah Yesus yang pernah lahir, hidup, dan tinggal di dunia ini. Ya, oleh karena itu biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita teguhkan iman kita. Kita bersyukur untuk apa yang sudah kita lakukan. Kalau engkau sudah dibaptis, bersyukurlah. Engkau sudah menggenapkan, menyempurnakan kehendak Allah dalam hidupmu. Tetapi kalau saudara yang sudah percaya dan belum dibaptis, janganlah saudara tunda. Lakukanlah sebagai kesempurnaan daripada engkau mengikuti kehendak Dia. Kiranya Tuhan menolong dan memberkatinya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Biarlah melalui peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus, itu menjadi suatu teladan, suatu contoh yang baik bagi kami sebagai orang percaya. Untuk kami juga bisa menggenapi, menyempurnakan seluruh kebenaran ataupun kehendak Allah dalam diri kami. Dan biarlah melalui baptisan yang kami ikuti, kami juga boleh menjadi saksi yang hidup kepada dunia. Bahwa kami adalah milik Kristus dan Kristus milik kami. Dan Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Karena korban penebusan yang sempurna dan yang berkenan hanya di dalam Yesus Kristus, anaknya yang Dia kasihi. Tidak ada yang lain. Dan kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati kami Tuhan, agar kami juga boleh tetap terus menjadi saksi-Mu, untuk boleh terus memberikan kabar baik ini kepada semua orang, sehingga mereka juga boleh datang dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka boleh percaya dan kemudian mereka boleh dibaptis menjadi bagian daripada anak-Mu. Terpujilah Engkau ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan.